Tolong! Tolong! Hai, lepaskan dia. Bocah, bukan urusanmu. Jika kau tahu diri, nyahlah. Jangan salah lagi. Lebih baik bertanya dengan jelas. Nona, apa kau mengenal mereka? Sudah kubilang itu bukan urusanmu. Jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Jika aku tidak menyelesaikan masalah ini sampai tuntas hari ini, aku tidak akan pergi. Jenderal kepercayaan penguasa ilahi Sun Jiu. Penguasa ilahi, butuh bantuan. Penguasa ilahi Xiao Tianchen. Kau menolak tawaran baik-baik. Tangkap dia. Berhenti! Jangan membuat masalah. Anak muda, kami hanya keluar untuk bersenang-senang bersama. Kami minum sedikit, ada sedikit kesalahpahaman. Itu bukan urusanmu. Adik perempuan, cepat beritahu pemuda tampan ini. Jelaskan sedikit. Kalau tidak, jika terjadi perkelahian, itu tidak akan baik untuk siapapun. Lihat. Ayo pergi. Ayo kembali dan terus minum. Dasar bajingan kecil. Kau masih berani lari? Aku dengan baik hati mengenalkanmu pada sebuah pekerjaan. Beginikah caramu memperlakukanku? Kakak, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku ya. Jika aku tidak menunjukkan kemampuanku padamu, kamu tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Mereka milikmu sekarang. Bersenang-senanglah. Jangan mendekat. Jangan kalian semua mendekat. Hentikan kalian semua. Nona, jangan takut. Aku di sini. Kau akan baik-baik saja. Dasar bodoh yang mencari mati. Baru saja aku tidak ingin membuat masalah. Kamu malah berani datang mencari masalah. Aku hampir tertipu olehmu barusan. Lepaskan mereka segera. Kalau tidak apa? Tidak ada seorang pun yang pernah bisa menyelamatkan seseorang dari genggamanku. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Serang! Aku tidak memukul wanita. The film was translated and narrated by M Media. Sekumpulan orang tidak berguna. Ikat dia. Serahkan dia kepada bos untuk ditangani. Bos Jeng Hitam Deu Kikian. Bocah. Untuk siapa kau bekerja? Kau berani membuat masalah di wilayahku. Kau telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat. Kau akan menghadapi pembalasan cepat atau lambat. Masih berani bicara besar. Seret dia keluar dan kubur dia. Apa kau mengenalku? Tuan Xiao, cukup kenali aku saja. Untuk menghindari masalah. Kau benar-benar berani memaksa wanita tak bersalah menjadi pelacur. Perdagangan manusia. Ini salah paham. Aku benar-benar tidak. Kau masih berani berdalih di depanku. Mohon ampuni aku. Cukup. Di dalam perbatasan Huaguo tidak ada tempat bagi sampah sepertimu. Seseorang, bawa dia pergi. Anak muda. Kau dan nona muda ini sama sekali tidak saling kenal. Mengapa kau rela mempertaruhkan nyawa demi dia? Ketika menghadapi ketidakadilan seseorang, harus bertindak. Terlepas dari, apakah kau mengenal mereka atau tidak. Bagus, aku suka semangatmu ini. Apa kau tahu siapa aku? Ini adalah penguasa ilahi. Kau adalah sosok yang mengagumkan dari Huaguo. Tuan ilahi. Anak muda, aku sangat berharap padamu. Apakah kau bersedia bergabung dengan barisanku? Aku bersedia. Aku tidak bisa meminta lebih. Mulai sekarang, dia adalah muridku. Dia hanya akan menerima perintah dariku. Ya. Salam guru. Ikuti aku dan bekerja keraslah. Aku akan mewariskan semua yang kumiliki padamu.
Ketika aku sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi, aku masih akan mengandalkanmu untuk mewarisi posisiku. Penguasa ilahi. Aku bersedia tinggal di sisinya. Tolong penguasa ilahi terimalah aku. Kau ingin mengikutinya. Dia memberiku hidupku. Aku bersedia mengikutinya seumur hidupku. Kau benar-benar membubuhi obat bius pada anggur. Beraninya kau mengkhianati guru. Aku mengikuti Tuan Xiao, berkampanye selama bertahun-tahun, tapi dia justru menyerahkan posisi itu padamu. Qin Feng, kita tidak memiliki dendam atau permusuhan di antara kita, tapi jika kau di sini, aku tidak bisa tidur. Maaf. Jangan salahkan aku. Beraninya kau mencoba melukaiku. Aku tahu. Kau sudah bersama orang tua itu 2 tahun terakhir ini, dan mempelajari beberapa hal. Tapi dengan begitu banyak dari kita, bisakah kau menghentikan kami, saudara-saudara? Ya, tangkap dia. Ayo. Dia sudah diracuni. Jangan takut semuanya. Serbu bersama. Lima tahun kemudian. Feng Ran. Penguasa ilahi Qin Feng. Salam penguasa ilahi. Bangun dan bicaralah. Penguasa ilahi, bawahanmu telah menemukan orang yang menyelamatkanmu waktu itu. Dia adalah Nona Suan King dari keluarga Su. Wan King, aku kembali. Aku akan dengan semua orang sebagai saksiku, menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Sampaikan perintahku. Segera beritahu semua keluarga kaya di Nanjiang. 10 hari dari sekarang, aku akan menikahi Su Wan King. Ya, Ya, selamat tinggal penguasa ilahi. Ayah, aku mohon, tolong selamatkan Ning Ning. Tuan keluarga Susu Somsan. dasar anak durhaka. Beraninya kau datang memohon padaku. Kau berselingkuh dengan pria liar itu. Dan hamil di luar nikah. Kau bahkan melahirkan anak haram itu. Putri sulung keluarga Susu Mengli. Suan King, kau benar-benar tidak tahu malu. Reputasi keluarga Su kita telah sepenuhnya kau hancurkan. Ayah, bagaimanapun juga, dia juga memanggilmu kakek. Aku mohon, tolong pinjami aku uang untuk pengobatannya. Kau ingin keluarga Su meminjamkan uang The film padamu. was Bukan tidak translated mungkin. and Asalkan narrated kau by melakukan M. apa yang Media. kukatakan. Keluarga Su tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Baiklah, selama Ning Ning bisa disembuhkan, aku akan menuruti apapun yang kau katakan. Dikatakan bahwa penguasa ilahi telah kembali. Dan sebuah perayaan akan diadakan 10 hari dari sekarang. Semua keluarga besar telah diundang untuk hadir. Sayang sekali, keluarga Su kita tidak menerima undangan. Suan King, ini semua berkat dirimu. Kau menghancurkan reputasi keluarga Su kita. Namun keluarga Wang telah menjanjikan keluarga Su kita sebuah undangan. Syaratnya adalah kau menikah dengan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, bukankah dia sudah menikah? Bukankah ini memintaku menjadi simpanan? Apa salahnya menjadi simpanan? Sebagai istri kau harus mencuci piring. Tapi sebagai simpanan kau hanya perlu mandi. Tidak, aku menolak. Beraninya kau menolak. Akan ku beritahu. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Su untuk menebus dosa. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cukup. Kalau begitu masalah ini sudah beres. Kurang ajar. Hanya keluarga Su berani menindas wanitaku. Kau, pria liar. Di luar Suan King itu, keluarga Su kita belum mencari masalah denganmu. Tapi kau masih berani menunjukkan wajahmu. Qin Feng, Wan King, maafkan aku. Aku membiarkanmu disakiti. benar-benar kau. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kupikir itu orang penting.
Ternyata hanya kau pria liar itu. Su Wan King, jangan berpikir bahwa sampah ini kembali berarti kau bisa membalikkan keadaan. Akan kuberitahu, sampah tetaplah sampah. Dasar sampah. Beraninya kau memukulku. Kurang ajar. Berani-beraninya bertindak kasar di keluarga Su. Kau. Apa kau tidak ingin hidup? Wan King, dulu aku pergi tanpa pamit. Aku punya alasanku sendiri. Sekarang aku sudah kembali. Tepatnya untuk menebus dosa. Apakah kamu masih bersedia menikah denganku? Penebusan. Dulu saat orang-orang menunjuk-nunjukku, memanggilku Jalang di mana kau? Aku hamil di luar nikah. Saat aku diusir dari rumah. Di mana kau? Saat Ning Ning dipanggil anak haram oleh anak-anak lain. Di mana kau saat itu? Bagaimana kau akan menebusnya? Hamil sebelum menikah. Ning Ning. Wan King, aku punya anak. Ini bagus sekali. Tidak hanya Qin Feng menemukan wanita yang kucintai, tapi aku bahkan punya anak. Wan King, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Kita tidak akan pernah kembali. Kurang ajar. Apa kau pikir keluarga Su hanya pajangan? Qin Feng, jika aku pergi bersamamu, seluruh keluarga Su akan mengejarmu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu karena aku terlibat dengan keluarga Su? Qin Feng, pergi dari sini. Sejak kau meninggalkan Ning Ning dan aku, sejak saat itu, kita sudah berakhir. Ayah, aku berjanji padamu, aku hanya berharap kau bisa menyembuhkan penyakit Ning Ning dan kemudian biarkan Qin Feng membawanya pergi dari Nanjiang. Apa? Putri kita sakit. Ya, Kau masih berani menawar denganku? Bajinganmu ini membuat masalah di keluarga suku. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuninya? tepat sekali. Sampah ini benar-benar berani memukulku. Aku ingin kau tahu. Apa akibatnya? Ayah, Kak, tolong biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun juga, dia tetap ayah Ning Ning. Kami bahkan tidak mengakui bajingan kecil itu. Jadi mengapa kami harus mengakui pria bajingan ini? Jaga bicaramu dan bersihkan. Wan King, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Kau benar-benar tidak tahu malu. Su Wan King sudah setuju untuk menikahi Tuan Muda Wang. Untuk ditukar dengan kami. Undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Baru setelah itu keluarga Su kita akan mengobati penyakit bajingan kecil itu jika kau punya kemampuan. Pergi selamatkan sendiri. Jadi selama ini, kamu sudah merencanakan semuanya. Memaksa Wan King hanya demi undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Hanya sebuah undangan. Dan kamu akan bertindak sejauh ini. Segera kirim seseorang untuk mengantarkan upacara agung penguasa ilahi. Undangan tingkat tertinggi ke sini. Semua keluarga besar sangat menginginkan undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Bersaing mati-matian untuk masuk. Katamu cukup telepon sekali saja sudah dapat undangan. Dan yang kelas atas pula. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Su Wan Kim, apakah ini pria yang kau temukan? Sombong dan angkur. Bicara omong kosong. Qin Feng, kenapa kau harus menyombongkan diri seperti ini? Dengan kau yang seperti ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk merawat Ning Ning? Baiklah, Tuan Muda Wang akan segera mengirimkan undangannya. Su Wan Kim, bersiaplah. Kau akan segera kembali dengan Tuan Muda Wang. Aku ingin melihat siapa yang berani membawa Wan King pergi hari ini. Qin Feng, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Kau hanya akan menunda pengobatan Ning Ning. Pergilah, aku sudah menerima takdirku. Aku harap di masa depan, kau bisa merawat Ning Ning dengan baik. Wan King, percayalah padaku. Percaya padamu tentang apa? Percaya bahwa kau benar-benar bisa mendapatkan undangan. Tuan Qian, atas perintah penguasa ilahi, kami secara khusus telah mengantarkan kepadamu undangan tingkat atas. Upacara agung penguasa ilahi. Qin Feng, kau benar-benar bisa mendapatkan undangan. Apa? Sebuah undangan. Si tidak berguna ini benar-benar bisa mendapatkan undangan. Bagaimana ini mungkin? Ayah, ini benar-benar undangan ke upacara agung penguasa ilahi. Aku tidak pernah menyangka keluarga Su kita akan benar-benar juga menerima undangan. Dengan ini kita bisa mendekati penguasa ilahi. Maka di masa depan keluarga Su kita menjadi keluarga teratas di Nanjian akan segera terwujud. Qin Feng, kau masih sangat muda. Tak disangka dia memiliki kemampuan yang begitu hebat. Wan King benar-benar seseorang yang tidak salah dinilai. Ayo, kakak ipar. Silakan cepat duduk. Kakak ipar, lihatlah dirimu. Mengapa kau masih marah?
Kakak perempuan tadi mengucapkan kata-kata itu karena marah. Kita semua keluarga. Tolong maafkan kakak kali ini. Ya. Bagaimanapun kita semua keluarga. Kepala keluarga Su. Aku datang untuk memberikan keluarga Sumu Tuan muda keluarga Wang Wangjun. surat undangan. Tuan Muda Wang tidak perlu repot-repot. Keluarga Su kami sudah memiliki undangan. Apel. Kepala keluarga Su lelukan macam apa yang kau mainkan? Bagaimana mungkin keluarga Sumu bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan? Tuan Muda Wang, jangan meremehkan keluarga Su kami. Ini menantuku Qin Feng. Dia baru saja menyuruh seseorang mengantarkan undangan. Menantu. Jadi itu si tidak berguna yang kabur selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan ke upacara akbar? Sungguh lelukon. Tuan Muda Wang, undangannya ada di sini. Kalian semua telah ditipu oleh si tidak berguna ini. Undangan ini palsu. Palsu. Undangan upacara akbar penguasa ilahi dibagi menjadi 7 warna. Merah adalah tingkat tertinggi. Ungu adalah tingkat rendah. Apa ini hitam? Benda ini. Ayah, yang ini adalah undangan yang asli. Baiklah. Kau tidak berguna. Beraninya kau menipu kami. Kau benar-benar kurang ajar. Qin Feng, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu terlihat cukup berpengetahuan tentang undangan. Tapi yang tidak kamu tahu adalah, ketika 7 warna digabungkan, mereka menjadi hitam. Hitam. The film was Itu adalah tingkat translated tertinggi. and Undangan. narrated by M. Apa 7 Media. warna hitam? Apakah kau mengajar seni di sini? Dasar tidak berguna. Tutup mulutmu. Beraninya kau membantah Tuan Muda Wang. Sampah rendahan macam apa kau ini dibandingkan dengan Tuan Muda Wang? Benar, Tuan Muda Wang. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Jangan pedulikan si tidak berguna ini. Cukup. Kepala keluarga Su, tidak perlu banyak omong kosong. Undangan ini sudah aku serahkan. Masalah yang kau janjikan padaku harus dipenuhi sekarang kan? Ya kamu, Suan Kim. Kau segera pergi dengan Tuan Muda Wang. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Beraninya kamu. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Wangmu menghilang dari Nanjian. Kurang ajar. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Wang. Lepaskan segera. Tuan Muda Wang, kau baik-baik saja. Dasar bajingan. Beraninya kau memprovokasi Tuan Muda Wang. Kau ingin mati. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Demi sebuah surat undangan belaka, kamu akan menyerahkan Wan King kepada orang seperti dia. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Patriark Su, aku dengan baik hati membantu. Keluarga Sumu, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusan keluargamu yang berantakan. Jika kau tidak membiarkanku membawanya hari ini, maka surat undangan ini akan aku ambil kembali. Tidak. Tuan Muda Wang, Suan Kim, cepatlah dan pergi dengan Tuan Muda Wang. Suan King, kau harus memikirkannya baik-baik. Jika kau menunda lebih lama lagi, nyawa bajingan kecilmu itu akan... Istriku, jangan khawatir. Serahkan padaku. Beraninya kamu mengancam wanitaku tepat di depanku. Upacara agung penguasa ilahi dengan orang-orang sepertimu yang hadir benar-benar menggerai upacara tersebut. Segera batalkan surat undangan keluarga Wang. Lelukan macam apa ini? Hanya dengan satu panggilan telepon, kau bisa membatalkan surat undangan keluarga Wangku. Kurasa kau si tidak berguna ini terlalu mendalami peranmu dan tidak bisa keluar. Apa kau tahu status apa yang dipegang keluarga Wang di Nanjing? Surat undangan mereka The film was adalah yang terbaik. translated and narrated Kau bilang by M. batalkan dan Media. itu dibatalkan. Apa kau menganggap kami idiot? Ayah. Apa? Surat undangan keluarga Wang kita telah dibatalkan. Tuan Muda Wang, ada apa ini? Surat undangan keluargaku telah dibatalkan. Mungkinkah si tidak berguna ini
benar-benar bisa hanya dengan satu panggilan telepon, membatalkan surat undangan keluarga Wang di Nanjing. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari menantu kesayanganku. Barusan, aku hanya menguji kesetiaanmu pada Wan Qin. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Benar-benar, benar. Bagaimana mungkin kami bisa menyerahkan saudari kami kepada orang seperti itu? Kau, Ada apa? Melapor penguasa ilahi. Masalah kepulanganmu ke Nanjing telah bocor. Musuh-musuhmu sedang merencanakan untuk menyerangmu pada upacara agung. Dilaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan surat undangan. Sekelompok badut tidak penting. Tidak perlu ribut. Bawahanmu khawatir bahwa pada saat itu, Nona Su mungkin akan terlibat. Apa yang kamu katakan masuk akal. Pertama, batalkan semua surat undangan. Selidiki dengan jelas identitas semua orang. Undang kembali untuk berpartisipasi. Sesuai perintahmu. Kakak ipar, silakan duduk. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar hanya dengan satu panggilan membatalkan surat undangan keluarga Wang. Kalau begitu kau pasti tahu, Tuan Penguasa Ilahikan. Pada saat itu, tolong perkenalkan kami. Maka itu tergantung pada kinerjamu. Tuan Muda Wan. Maafkan aku karena tidak mengantarmu. Apa maksudmu? Keluarga Sumu membelakangi kami bukan? Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Wangku? Tuan Muda Wang. Keluarga Sukami sekarang memiliki Qin Feng. Dia bisa hanya dengan satu panggilan membatalkan surat undangan keluargamu. Jika kau ingin menyentuh keluarga Sukami, aku khawatir kau harus berpikir dua kali bukan? Utusan penguasa ilahi tiba. Penguasa ilahi. Atas perintah penguasa ilahi. Upacara agung penguasa ilahi. Semua surat undangan sementara dibatalkan untuk diterbitkan kembali di hari lain. Apel. Yang mulia utusan, bukankah hanya surat undangan keluarga Wang yang dibatalkan? Mengapa bahkan milik keluarga Sukami juga dibatalkan? Sudah sangat jelas kukatakan. Semua surat undangan keluarga dibatalkan. Yang mulia utusan, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Mungkinkah seseorang bisa menelepon dan membatalkan surat undangan, kecuali penguasa ilahi sendiri yang memberi perintah? Kalau tidak, siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Kau dengar itu? Sudah kubilang sampah ini tidak punya kemampuan untuk membatalkan surat undangan keluarga Wangku. Surat undangan keluarga kami tidak dibatalkan olehnya dengan menelepon, melainkan oleh penguasa ilahi membatalkan semua surat undangan. Dia hanya kebetulan mendapatkan waktu yang tepat. Baiklah, kau beraninya kau menipu kami. Jadi begitu. Kau membuat kami hampir menyinggung keluarga Wang. Kau bajingan. Tuan Muda Wang, kau berjiwa besar. Jadi tolong jangan menurunkan dirimu ke levelku. Beraninya aku. Keluarga Sumu sudah punya Qin Feng yang mendukungmu. Bagaimana mungkin kau masih menganggap keluarga Wang kami ada di matamu? Bukankah kita baru saja ditipu oleh bajingan ini? Lagi pula Tuan Muda Wang, setelah ini Wan King akan ikut denganmu. Bukankah kita semua satu keluarga? Benar. Tuan Muda Wang harap tenang. Bahkan tanpa surat undangan, keluarga Sukami akan tetap menyerahkan Su Wan Qin kepadamu. Wan Qin, segera kembali dengan Tuan Muda Wan. Beraninya kamu. Melihat keadaannya sekarang, kau sampah dan kau masih berani bersikap sombong. Kesabaranku ada batasnya. Jika kau berani lagi merusak rencanaku, aku akan memastikan kau tidak melihat matahari esok hari. Kamu bisa coba. Kurasa kau adalah orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kau percaya padaku atau tidak? Aku akan mematahkan kakimu. Tunggu. Kepala keluarga Susu Moksuan. Sepagi ini, membuat keributan seperti ini. Keberadaban macam apa itu? Kakek, pria Su Wan King sudah kembali. Tuan Muda Wang baru saja akan memberinya pelajaran. Meskipun itu pelajaran, bukan untuk orang luar ikut campur. Urusan keluarga Su kita akan kita selesaikan sendiri. Kakek, Wan King, aku tahu semua tentang situasimu. Anakmu juga darah daging keluarga Su kita. Masalahmu tidak akan kami abaikan. Mengenai rumah sakit, aku akan membuat pengaturan. terima kasih kakek. Kakek, mengapa kau
Cukup. Aku punya rencana sendiri untuk masalah ini. The Tuan film was Mudawan. translated and narrated Keluarga by M Sukita, Media. masih ada beberapa urusan keluarga yang harus diselesaikan. Kami tidak akan menahanmu. Su Moxuan, orang tua bodoh ini. Dia benar-benar semakin bingung seiring bertambahnya usia. Untuk benar-benar ingin merawat bajingan kecil itu. Dan dia berani mengabaikan keluarga Wangku. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan keluarga Wang. Beritahu semua rumah sakit besar, tidak ada yang diizinkan untuk merawat anak Su Wan Kim. Wan King, kau harus ingat. Kau adalah anggota keluarga Su. Semuanya harus dipikirkan untuk keluarga Su. Kau tidak bisa demi orang luar melawan keluarga. Wan King mengerti. Pergi. Anak itu masih di rumah sakit. Pergi urus anak itu dulu. Ya, kakek, aku tidak mengerti mengapa kau ingin membantu Su Wan King. Tepat sekali. Ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian mengerti? Sudah diketahui bahwa keluarga Wan sudah menyinggung penguasa ilahi, mengirim Su Wan King. Bukankah itu melibatkan keluarga Su kita? Apa? Keluarga Wang menyinggung penguasa ilahi. Kalau tidak, mengapa Wang menarik undangan itu? Tuan Muda Wang bertindak arogan. Dia pasti menggunakan undangan itu untuk menukar masalah Su Wan King, dan itu bocor. Penguasa ilahi membenci kejahatan seperti musuh pribadi. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menggunakan undangannya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kakek, lalu mengapa kau ingin menyelamatkan bajingan kecil itu? Su Wan King masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Buta kecil itu adalah kelemahannya. Kita akan mengampuni nyawanya untuk ditukar dengan Su Wan King, nilai yang lebih besar. Sepertinya kakek sudah memiliki rencana dalam pikiran. Tuan muda lu dari keluarga lu selalu mengincar Su Wan King. Aku berencana untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga lu, menikahkan Su Wan King ke dalam keluarga mereka. Keluarga Lu, itu adalah keluarga bangsawan teratas di Nanjiang. Betapa beruntungnya wanita keji itu. Sekarang Qin Feng selalu di sisinya. Beberapa hal sulit ditangani. Kita perlu mencari cara untuk lebih membujuk Su Wan King. Nini. Wan King, jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku pasti akan menjaga Ning Ning dengan baik. Dokter, penyakit putriku, bagaimana? Penyakit putrimu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Apa katamu, penyakit putriku tidak bisa disembuhkan? Bersiaplah lebih awal. Meskipun itu penyakit mematikan, aku bisa menyembuhkannya. Apa maksudmu? Dengan itu, apa kau meragukan kemampuan medisku? Biarkan aku memberitahumu. Lihat dia, kondisi saat ini. Bahkan jika kau mengundang guruku, Tabib Suci Yikil, Tuan Ye, aku khawatir itu tetap akan sia-sia. Keahlian medis Yekio, aku bahkan tidak yakin akan hal itu. Aku mengundang Sun Siming. Kau berbicara dengan begitu sombong. Tabib Ilahi Song adalah guru besarku. Orang tua itu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tidak lagi mengobati pasien. Bahkan, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Kau tidak bisa mengundangnya. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa. Guru besarku selama beberapa tahun terakhir ini hanya mengobati penguasa ilahi. Kau bilang bisa mengundangnya begitu saja. Apa kau pikir kau adalah penguasa ilahi? Aku menyarankanmu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan anakmu. Ibu, aku merasa sangat tidak enak badan. Ning Ning, jangan khawatir. Ayah pasti akan menyembuhkanmu. Dokter Dewa Sun, ini aku. Penguasa ilahi, apa perintahmu? Putriku sakit.
Aku butuh kau. Datang segera. Putrimu. Di rumah sakit mana dia? Aku akan segera ke sana. Rumah sakit mingguan. Aku akan segera ke sana. Ning. Ayah. Sudah mengundang dokter terbaik. Untuk mengobatimu. Kakek, Wan King. Kondisi Ning. Aku sudah mendengarnya. Aku bisa maju. Untuk mengundang Tuan Ye. Untuk mengobati Ning. terima kasih kakek. Namun, kamu perlu pulang sekarang. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Mengapa kau masih di sini? Aku sudah membuatnya. Sangat jelas. Anak ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Melanjutkan pengobatan hanya akan menambah penderitaannya. Hanya karena kau tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Dokter Ajaib Sun sini. Salam. Tuan, lebih baik obati penyakitnya dengan cepat dulu. Ya. Orang tua, apa yang kau lakukan? Aku hanyalah seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang rendah hati. Apa kau tidak tahu aturannya? Senaknya saja, mengobati orang di rumah sakit. Jika terjadi kesalahan dalam pengobatan, bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Tuan Sun, kondisi putriku. Bagaimana? Kondisi putrimu sudah cukup serius. Selain itu sebelumnya, obat yang salah digunakan selama perawatan. Dan kondisinya semakin memburuk. Dasar orang tua bangka, omong kosong apa yang kau katakan? Apa kau meragukan kemampuan medisku mengatakan hal-hal yang tidak-tidak? Keamanan. Usir orang tua berandal ini dari sini. Tunggu. Dia adalah Dokter Dewa Sun. Aku secara khusus mengundangnya. Apel, kau bilang orang tua berandal ini adalah guru besarku. Guru besarku memiliki aura halus dan terpelajar, orang biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi orang tua berandal ini? Tolong lebih sopan padanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena tidak sopan padamu. Cukup, Qin Feng. Berapa lama lagi kamu akan terus membuat keributan? Kamu belum mengurus Ning selama 5 tahun, dan itu satu hal. Apa kamu bahkan menganggap Ning putrimu? Istri, kau harus percaya padaku. Dokter Dewa Sun pasti akan bisa menyembuhkan Ning. Wan King, kamu perlu pulang sekarang juga. Tapi Ning sekarang. Jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan Tuan Ye tentang situasi Ning. Tuan Ye saat ini sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dengan Tuan Ye yang bertindak, apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Baiklah, aku mengerti. Tuan Ye akan segera datang untuk mengobati Ning. Ning, ibu harus pulang sebentar sekarang. Biarkan ayah menemanimu. Wan King. Dokter Dewa Sun, bisakah penyakit putriku disembuhkan? Aku akan melakukan teknik akupunktur padanya terlebih dahulu untuk meredakan rasa sakitnya saat ini. Kemudian, tergantung situasinya, aku akan memberikan obat. Baik. Terima kasih Dokter Dewa Sun. Orang tua, aku bicara padamu. Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Jika kau berani menyamar sebagai guru besarku lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Tabib Suci Yekil. Guru, mengapa Anda di sini? Untung Anda datang. Ada seseorang di sini menyamar sebagai guru besar. Dia sedang mengobati seseorang sekarang. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Berani-beraninya menyamar sebagai guruku. The film was Guru, translated Anda and yang mulia. narrated Bagaimana by bisa M. Anda ada Media. di sini? Ranman, Guru, apa yang baru saja kau panggil dia? Mungkinkah dia benar-benar guru besar? Melihat guru besar, mengapa kalian tidak berlutut? Guru besar, saya buta dan bodoh, dan telah menyinggung Anda barusan. Mohon maafkan saya. apakah ini murid yang kamu terima? Ya, dia adalah. Keterampilan medisnya buruk, dia sombong dan angkuh. Dan dia sembarangan menentukan hidup dan mati pasien. Dia mempermalukanku.
kamu urus dia. Teguran guru benar. Saya sekarang akan mengusirnya dari sekte. Apa kau dengar itu? Mulai sekarang, kau bukan lagi muridku. Sekarang pergi. Guru besar, mohon ampuni saya kali ini. Cukup. Sifat guru. Saya paling tahu. Apa yang telah dikatakan olehnya yang mulia tidak akan ditarik kembali. Guru besar, saya tahu saya salah. Mulai sekarang, saya akan rajin mempelajari ilmu medis, memperbaiki kesalahan masa lalu saya secara menyeluruh, dan berusaha untuk segera kembali ke sekte. Kamu sendirian sekarang. Eikyo, kenapa kamu di sini? Menjawab guru. Itu adalah seseorang dari keluarga Su yang meminta saya datang untuk mengobati gadis kecil itu. Bagaimana keluarga Su bisa begitu baik hati? Baru saja Wan King pergi terburu-buru lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dokter Dewa Sun, bagaimana? Situasinya lebih baik dari yang aku bayangkan. Dalam jangka pendek, tidak ada bahaya. Setelah meminum obat yang aku racik, dia pasti akan membaik. Kalau begitu aku serahkan padamu. Mohon tenang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ning Ning, kau harus patuh dan berani menjalani perawatan. Ayah akan segera kembali. Apa? Kamu ingin aku menikah dengan keluarga lu, kakek? Aku menolak. Suan King, jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau pikir sekarang setelah Qin Feng mendukungmu, kau berani menentang perintah keluarga? Keluarga Lu adalah keluarga bangsawan terkemuka di Nanjian. Lagi pula, mereka menikahimu melalui jalur yang benar. Jika kau menikahi mereka, betapa mulianya itu. Selain itu akan memungkinkan keluarga Su kita untuk mendapatkan kembali kedudukannya. Su Wenjing, mengingat apa yang kamu lakukan sebelumnya, hal-hal memalukan itu. Keluarga masih terus melindungimu, dan bahkan mengesampingkan dendam masa lalu untuk mengobati putrimu. Kamu harus belajar bersyukur. Tuan Yekyo bukanlah seseorang yang bisa diundang oleh semua orang. Kamu sebelumnya berjanji padaku bahwa kamu akan mematuhi perintah keluarga. Tapi apa? Suan King, aku perhatikan kau belakangan ini benar-benar menjadi lebih berani. Kau berani membantah kakak sekarang. Aku bilang The film padamu, was translated perintah kakek and narrated tidak by bisa dilawan M. oleh siapapun. Kamu harus pergi hari ini. Jika kamu tidak pergi, meskipun kami harus mengikatmu, kami akan mengirimmu ke keluarga lu. Beraninya kau. Qin Feng, kamu benar-benar pengganggu yang tak kunjung pergi. Terakhir kali kamu membuat masalah di kediaman keluarga Su, aku sudah mengampunimu. Aku tidak menyangka kau berani kembali. Dulu kau membuat Wan King menjadi simpanan keluarga Wang. Sekarang keluarga lu lagi. Kau anggap Wan King itu apa? Bajingan, ini masalah keluarga kami. Bukan tempatmu di sini. Ikut campur. Suan King, saya menasihatimu untuk segera memutuskan hubungan dengan sampah ini. Jika tidak, keluarga akan memutus biaya pengobatan Ning Ning. Masalah Ning Ning, aku akan menanganinya sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Wan King, keluarga sudah memperlakukanmu dengan baik. Kau harus memikirkan keluarga. Keluarga lu memegang proyek Yunding Mansion. Jika kau bisa menikah dengan keluarga mereka, kita akan bisa mengambil proyek ini. Jika kita bekerja sama dengan keluarga lu jangka panjang, kita akan menjadi keluarga teratas di Nanjian. Kau tidak bisa, karena sampah ini mengabaikan keluarga Su. Jadi kau terburu-buru memanggil Wan King kembali hanya untuk kontrak Yunding Mansion. Benar-benar picik. Dasar bajingan. Berani sekali. Yunding Mansion bernilai hampir 1 triliun. Keluarga mana di Nanjiang yang tidak mengincar peluang menguntungkan ini? Suan King, jika kamu tidak mau menikah, itu juga tidak apa-apa. Kecuali kamu bisa menegosiasikan proyek ini. Lupakan saja. Kakak, bukankah kamu jelas-jelas mempersulitku? Bagaimana aku bisa mengamankan proyek sebesar itu? Lalu kenapa kamu masih di sini? Bicara omong kosong. Baiklah, jika Wan King bisa mengamankan proyek ini, akankah kau kemudian
Berhenti memaksanya. Baik, selama dia bisa mengamankan proyek ini, tidak hanya aku tidak akan memaksanya, aku juga akan menjadikannya grup keluarga Su, ketua. Sudah disepakati. Qin Feng, berhentilah bercanda. Bagaimana aku bisa negosiasi proyek ini? Tenang saja. Aku punya pengaturan sendiri. Baik. Karena kau berkata begitu, aku akan memberimu 3 hari. Jika dalam 3 hari, kau tidak bisa mengamankan kontrak itu, kau tidak berguna, maka berhentilah mengganggu Su Wenqing. Kenapa 3 hari? 1 hari sudah cukup. Ayo pergi. Kakek, bagaimana kakek bisa membiarkan Su Wenqing menjadi ketua? Bukankah kakek bilang sebelumnya bahwa aku akan menjadi ketua grup di masa depan? Jangan khawatir, mereka sama sekali tidak bisa mengamankan proyek ini. Grup Sengsi adalah grup sebesar itu. Bagaimana mungkin bisa menegosiasikan proyek dengan mereka? Qin Feng, kamu terlalu impulsif. Seharusnya kamu tidak setuju. Kamu sama sekali tidak tahu grup Sengsi adalah perusahaan seperti apa. Baiklah. Aku akan mencari cara. Qin Feng, bisakah kamu tidak kekanak-kanakan? Itu grup Sengsi. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Aku mau ke toilet. Wenqing akan bernegosiasi dengan grup Sengsi tentang proyek Yunding Mansion. The Tolong film buat was pengaturan. translated Ya, and penguasa narrated ilahi. by M Media. Wakil Ketua Keluarga Lu Yue. Kecantikan. Sendirian. Tinggal di sini. Apa kau butuh? Aku menemanimu. Aku tidak mengenalmu. Apa yang kamu inginkan? Tidak sama sekali. Aku hanya ingin menemanimu. Dan minum-minum. Lalu bersenang-senang. Suamiku pergi ke toilet. Dia akan segera kembali. Aku minta kamu jangan membuat masalah. Aku sangat takut sungguh. Biarkan dia sentuh aku dan lihat apa yang terjadi. Apa kau tidak bertanya-tanya? Siapakah aku Yue? Cantik. Kau sebaiknya jujur. Minum dengan kakakku. Jika kau membuat kakakku tidak senang, konsekuensinya akan parah. Jangan mendekat. Berhenti. Nah, aku menasihatimu untuk tidak ikut campur. Wenqing, kau baik-baik saja. Ini pacarmu kan? Biar ku beritahu. Aku menyukai pacarmu. Sekarang, kau bisa pergi. Berani kau mengatakannya lagi. Kau tidak mengerti kan? Aku bilang, kau pergi. Kakak, kau baik-baik saja. Kau benar-benar berani menyentuhku. Apa kau tidak bertanya-tanya? Siapa aku? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dasar sampah. Beraninya kau memukul kakakku. Apa kau tahu? Siapa kakakku? Dia adalah wakil ketua grup Sengshe. Di Nanji yang baik di dunia bawah maupun masyarakat terhormat. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Jangan buang-buang kata dengannya. Cepat. Telepon kakak Dao. Suruh dia membawa orang-orang ke sini. Hari ini, aku akan membuat orang ini melihat kekuatan asliku. Kakak Dao. Apa kau takut sekarang? Chen Xiaodao kakak Dao adalah kakakku. Kakak angkat. Dia sedang makan di atas sekarang. Kau pernah dengar tentang dia? Kalau begitu cepat, telepon dia. Katakan saja aku Qin Feng. Menunggunya di sini. Tidak. Kau bocah apa kau bosan hidup? Kau bahkan tidak menghormati kakak Dao. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Telepon. Halo, kakak Dao. Tolong cepat turun. Ketua Yu dipukul. Siapa yang begitu berani? Dia bilang namanya Qin Feng. Apa? Qin Feng. Apa kau yakin? Ya. Baiklah. Pastikan kau tidak pergi. Aku akan segera ke sana. Bocah, kau tunggu saja. Kakak Dao akan segera tiba, membawa anak buahnya turun.
Qin Feng, ayo pergi. Pergi. Tidak mungkin. Sekarang kau tahu takut. Terlambat. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan. Kau berlutut, The film was translated Dan bersujud and padaku. narrated by M Media. dan selagi kau melakukannya, suruh pacarmu menemaniku beberapa hari. Maka aku akan mengampunimu. Bagaimana? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih keras kepala. Sebentar lagi, aku akan membuatmu melihat bagaimana kau mati. Kakak Dao, sini. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Kakak Dao, apa maksudmu dengan ini? Tuan Kia, aku benar-benar minta maaf karena membiarkan orang bodoh buta ini mengganggu makanmu. Tidak, Kakak Dao, apa yang kau lakukan? Kenapa kau meminta maaf kepada mereka? Apa yang aku lakukan? Aku akan membunuhmu. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Kakak Dao, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kau berani menyinggung Tuan Kia dan Nona Su. Tuan Kia. Kakak Qin. Aku buta dan gagal mengenali orang hebat. Tolong jangan merendahkan dirimu ke levelku. Sekarang, kau masih ingin istriku menemanimu. Tidak. Aku tidak akan berani lagi. Kakak, aku salah. Aku. Kau. Tolong biarkan aku pergi seperti kentut. Pergi segera. Baiklah. Terima kasih kakak. Tuan Kia, kalau begitu aku tidak akan mengganggu makanmu. Qin Feng. Lalu mengapa Chen Xiaodao membantu kita? Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun juga, Qin Feng kamu harus menjauhi Chen Xiaodao. Dia bukan orang baik. Jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Orang itu barusan adalah wakil ketua grup Shengxi. Dengan keributan seperti ini, masalah penandatanganan kontrak dengan grup Shengxi pasti tidak ada harapan. Kakak, apa latar belakang anak itu? Bahkan kakak Dao begitu sopan padanya. Kau bertanya padaku, siapa yang harus kutanya? Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Dendam ini, aku pasti harus membalasnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari The nanti. film was Anak itu, translated and cepat atau narrated lambat, by M aku Media. akan mengurusnya. Segera atur seseorang untukku. Untuk menyelidiki latar belakang kedua orang ini. Ya. Berhenti. Ini adalah grup Shengxi. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk. Aku Suan King dari keluarga Su. Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Kalian berdua. Beraninya kalian datang ke sini lagi. Aku baru saja akan mencari kalian. Kalian sendiri. Datang langsung ke hadapanku. Kau mencari masalah lagi. Apa yang terjadi kemarin? Sudah lupakah kau? Jangan sebut-sebut soal kemarin padaku. Kemarin itu karena aku memberi muka pada kakak Dao. Hari ini kalian ada di wilayahku. Siapa di antara kalian yang berani bertindak sembarangan? Hari ini kami ada di sini untuk menandatangani kontrak. Kami tidak punya waktu untuk mengurusimu. Berhenti. Tidak. Kalian berdua orang miskin tak berarti. Apa kalian bahkan pantas menandatangani kontrak dengan grup Shengxi kami? Qin Feng, ayo kita pergi dulu ya. Pergi. Panggil semua orang. Hari ini, aku ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan sejatiku. Orang-orang kamu sudah keluar semua. Kurasa kau mencari mati. Ada apa ini? Tuan keluarga Lulu City. Mengapa kalian di sini pagi-pagi sekali membuat keributan seperti ini? Ketua Lu, ada dua orang bodoh yang nekat mencoba menerobos masuk ke grup kami. Aku baru saja akan memberi mereka pelajaran. Siapa kalian semua? Halo Ketua Lu. Saya Suan King dari keluarga Su. Saya datang ke sini hari ini untuk membahas dengan Anda kontrak untuk Hyunding Mansion. Anda, Nona Su. Dasar orang bodoh nekat. Bahkan Nona Su, Anda berani menghalangi di luar pintu. Nona Su, silakan lewat sini. Lanjutkan. Tidak apa-apa. Ini. Ada apa ini?
Nona Su, silakan. Anda duduk di sini dulu. Duduk sebentar, aku akan segera kembali. Tuan muda keluarga Lulufa. Suan Kim. Bagaimana bisa kau di sini? Kamu mengenalku. Saya datang mencari Tuan Lu. Untuk The menandatangani film was kontrak. translated and narrated by M Media. Kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Lu. Lufan. Kau seharusnya mengenalku kan? Salam Tuan Muda Lu. Jangan terlalu kaku. Kemarilah dan duduk. Kau tidak dengar, aku sedang bicara padamu. Tuan Muda Lu. Saya datang untuk membahas kontrak. Kontrak keluarga Lu kami yang mana? Yang tidak melewati persetujuanku. Selama kau patuh. Kontrak apapun bisa diatur. Kau tahu maksudku kan? Tuan Muda Lu, masalah kontrak. Mari kita bicarakan nanti. Saya akan pergi dulu. Jangan terlalu bodoh. Wanita yang sudah kuincar. Tidak ada yang bisa lolos dari genggamanku. Aku memberitahumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tolong. Lufan. Kau. Ayah. Aku sedang mengurus bisnis. Nanti saja kita bicara. Dasar bajingan. Ayah. Mengapa ayah menendangku? Ku bilang dasar bodoh. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Lu kita? Hanya seorang wanita. Hanya untuk bersenang-senang. Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Kau tahu siapa dia? Dia adalah Nona Su, putri sulung. Apa kau ingin membuat keluarga Lu kita mati bersamamu? Baru kau akan senang. Hanya keluarga Su kecil. Dan apa itu putri sulung? Kau masih saja keras kepala. Ulangi itu. Kau kembali ke sini. Nona Su, semua kesalahan ini adalah kesalahan putraku. Aku di sini atas namanya untuk menyampaikan permintaan maaf. Nona Su, mohon tenang saja. Nanti aku pasti The akan film was translated menghukumnya and dengan pantas. narrated by M Media. Apa yang sedang kamu coba? Lakukan lagi. Aku tidak bermain-main di hadapan Anda. Kami tidak akan berani bermain-main. Nona Su, aku sudah meminta maaf atas kesalahanku. Oh ya, ini yang Anda inginkan. Silakan lihat. Ini adalah. Kalian semua kembali. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Ini adalah wilayah keluarga Wang. Jadi bagaimana kalau itu keluarga Wang? Bahkan ayahmu, Wang Xiang di depanku. Juga harus berlutut. Lancang. Jika kau menyentuhku, kau juga tidak akan lolos. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Para pengawal di luar akan memukulmu sampai mati. Kau bisa mengambil orangnya. Asalkan kau tidak menyentuhku, aku bisa mengampuni nyawamu. Orang-orang di luar. Semuanya sudah kubunuh. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau berani menyentuh wanitaku. Bagaimana bisa aku mengampunimu? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putraku. Tuan keluarga Wang Xiang. Ayah. Siapa kau? Berani sekali kau bertindak semaunya di rumah keluarga Wang. Apa kau ingin mati? Wang Jun benar-benar kurang ajar. Dia bertindak sembrono. Dia pantas mati. Dan siapa kau? Di bawah perintah penguasa ilahi, Feng Ran. Di bawah perintah penguasa ilahi. Tuan Feng Ran. Ayah. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia bukan orang penguasa ilahi. Qin Feng ini hanyalah penipu. Qin Feng. Ya. Dia itu dari dulu saat Suan Qin. Bajingan itu. Hanya seonggok sampan. Cepat panggil seseorang. Datang dan bunuh dia.
Baiklah. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Sampah kau. Kau sudah mati. Begitu ayahku beres denganmu, aku akan tepat di depanmu. Tidur dengan wanitamu. Wang Xiang. Kau membiarkan kekerasan putramu. Apa kau tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Kau ini apa? Hak apa yang kau miliki untuk berbicara padaku? Sujudlah 3 kali dengan patuh kepada putraku. Dan aku mungkin akan menunjukkan kemurahan hati padamu. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Keluarga Wangmu tidak lagi punya alasan untuk ada. Sanksi keluarga Wang. Semua bisnis mereka dan putuskan semua hubungan bisnis. Kau sampan di depan ayahku. Kau masih memainkan trik-trik ini. Ayah, jangan biarkan dia menggertakmu. Dia hanya tahu trik ini. Berlagak. Awalnya aku tidak ingin melakukan tindakan terhadap keluarga Wangmu, tapi kau membesarkan putra yang baik. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Apel. Bisnis keluarga Wang kita telah disangsi. Itu adalah perintah pribadi penguasa ilahi. Kau. Siapa sebenarnya kau? Aku tidak perlu memberitahumu. Wan King. Wan King. Wan King. Ini aku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dengan cukup baik. Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Kau binatang. Kau telah menghancurkan keluarga Wangku. Dari semua orang. Kau malah harus menyinggung Qin Feng. Ayah. Ayah bingung. Yang menyangsi keluarga Wang kita adalah penguasa ilahi. Apa hubungannya ini dengan Qin Feng? Apa ayah percaya dia bisa dengan satu panggilan telepon membuat penguasa ilahi menyangsi kita? Tepat sekali. Yang kita singgung adalah penguasa ilahi, bukan Qin Feng. Itu bahkan lebih serius. Ayah, dengarkan aku. Sejauh yang kutahu, penguasa ilahi baru-baru ini telah mencari ramuan obat yang disebut Lingxi Penambal Langit. Selama kita menemukan barang ini dan mempersembahkannya kepada penguasa ilahi, kita seharusnya bisa mendapatkan pengertian penguasa ilahi. Kau membuatnya terdengar mudah. Lingxi Penambal Langit itu adalah harta langka. Di mana kita harus menemukannya? Aku menolak untuk percaya. Meski kita menghabiskan seluruh sumber daya keluarga Wang, kita tidak bisa menemukan Lingxi Penambal Langit. Biayanya mungkin terlalu besar. Ayah, kita telah menyinggung penguasa ilahi, yang berarti kita sudah tamat. Pada saat kritis ini, kita pasti harus mengorbankan semua aset kita untuk mencari pengertian penguasa ilahi. Selama penguasa ilahi memaafkan kita dengan koneksi kita dan sumber daya, akan mudah untuk bangkit kembali. Melapor kepada penguasa ilahi. Bawahan Anda sudah menemukan berita tentang Lingxi Penambal Langit. Bicaralah cepat. Pencarian Anda akan Lingxi Penambal Langit sudah dikenal di seluruh negeri. Seseorang telah mengirim Lingxi Penambal Langit ke rumah lelang Fujia untuk dilelang. Haruskah bawahan Anda memberitahu mereka untuk mengirim Ganoderma itu ke sini? Sebagai penguasa ilahi yang bermartabat, bagaimana bisa aku sembarangan mengambil kepunyaan orang lain untuk diriku sendiri? Karena ini adalah lelang. Aku akan pergi dan menawarnya saja. Sesuai perintah Anda, bawahan Anda akan memberitahu Ketua Jang dari rumah lelang Fujia untuk mengatur semua urusan. Baik, ingat jangan sampai mengungkapkan identitasku. Aku khawatir itu mungkin membawa Wan King masalah yang tidak perlu. Bawahan Anda mengerti. Ayah, sudahkah ayah dengar? Lingxi Penambal Langit akan dilelang di Balai Lelang Fujia. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Bagaimana mungkin keluarga Wang kita bersaing dengan mereka? Kalau begitu kita akan mencairkan semua aset saham keluarga Wang di seluruh Nanjian. Berapa banyak yang bisa bersaing dengan kita? Ayah, ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Wang kita untuk bangkit kembali. Baiklah. Mari kita lakukan itu. Lingxi Penambal Langit itu, keluarga Wang kita, bertekad untuk mendapatkannya. Sial sekali. Kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu sampah sepertimu. Kenapa kau tidak benar-benar menemani pelacurmu? Dan apa yang kau lakukan di sini? Kurasa pelajaran terakhir yang kuberikan padamu belum cukup. Apa kau berani mengatakannya lagi? Kami tidak di sini untuk bertengkar denganmu. Kami di sini untuk menghadiri lelang. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku juga di sini untuk menghadiri lelang. Lelang. Kau tidak pantas. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Ini adalah lelang Fujia. Lelang pribadi yang diselenggarakan oleh mereka. Mereka yang diundang untuk hadir.
Semuanya harus memiliki kekayaan bersih ratusan miliar, bukan sembarang orang yang bisa masuk. Bagaimana bisa seseorang sepertimu, yang aset keluarganya telah disita, bisa masuk? Kenapa aku tidak bisa datang? Dasar bocah. Beraninya kau mengajak keluarga Wang kami. Kau jalan. Terakhir kali itu karena keluarga Wang kita menyinggung penguasa ilahi yang menyebabkan kejatuhan kita. Selama aku hari ini menawar Lingsi penambal langit dan menawarkannya kepada penguasa ilahi, aku akan segera mendapatkan pengampunan penguasa ilahi. Kembalinya keluarga Wang kita ke puncaknya sudah di depan mata. Kau bermimpi besar. Sayang sekali. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Hari ini aku secara khusus datang untuk Lingsi penambal langit. Kau juga menginginkan Lingsi penambal langit. Pantas saja. Kau selalu menggunakan nama penguasa ilahi untuk menipu orang. Mungkinkah penguasa ilahi juga mengetahuinya? Dan kau ingin menawar Lingsi penambal langit untuk mencari pengampunannya. Sayang sekali. Kau bertemu denganku. Dengan aku di sini, tidak ada orang lain yang akan punya kesempatan. Hanya kamu. Kau yakin bisa tanding keluarga Wang dalam penawaran? Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku rasa kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk gerbang utama tempat acara. Tuan-tuan, mohon jangan membuat keributan di luar tempat acara. Waktu yang tepat. Aku curiga sampah ini mencoba menyelinap ke tempat acara untuk membuat masalah. Sebaiknya kau periksa undangannya dan identitasnya. Tuan, mohon tunjukkan undangan Anda. Bukankah kau bilang kau datang untuk menghadiri lelang dan bahwa kau akan bersaing dengan kami dalam penawaran? Sekarang, kau bahkan tidak bisa menunjukkan undangan, bukan? Tuan, mohon segera tunjukkan undangan Anda. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan secara paksa. Memang, aku tidak punya undangan. Kau akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi sekarang. Kau membuatku tertawa. Bukankah kau begitu sombong tadi? Sekarang, kau mengakui tidak bisa masuk. Aku hanya bilang aku datang untuk menghadiri lelang. Aku tidak pernah bilang aku punya undangan. Aku menggunakan akses khusus VIP yang pada dasarnya tidak memerlukan undangan. Permisi, Tuan. Rumah lelang kami tidak memiliki jalur VIP khusus yang disiapkan. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda memiliki aset lebih dari 100 miliar dan tidak dapat menunjukkan surat undangan, maka mohon segera pergi. Apa kau dengar itu? Mereka sudah bilang tidak ada jalur VIP khusus. Betapa menyedihkannya kau bahkan bisa membuat alasan seperti itu. Kau benar-benar tidak punya malu sama sekali. Apa kau yakin tidak ada jalur khusus VIP? Beberapa orang benar-benar tidak akan meneteskan air mata bahkan saat mereka melihat peti mati. Menurutku, patahkan saja kakinya dan usir dia. Tuan, ada batasnya dalam berpura-pura. Mohon berhenti bersikap tidak masuk akal. Jika tidak, saya akan menggunakan tindakan paksa terhadap Anda. Lancang. Siapa yang berani tidak menghormati tamu terhormat saya? Ketua Shang, mengapa Anda turun sendiri? Tuan Kia adalah tamu terbesar di lelang ini. Beraninya Anda bertindak seperti ini. Segera minta maaf kepada Tuan Kia. Maafkan saya, Tuan Kia. Saya tidak tahu identitas Anda. Mohon maafkan kesalahan saya. Tidak mungkin. Mungkin. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ketua Shang, apa kau salah? Sampah ini hanya seorang orang tak berguna tanpa uang atau kekuasaan. Bagaimana dia pantas kau perlakukan seperti ini? Dasar bajingan. Jika Anda berani berbicara tidak sopan kepada Tuan Qin lagi, keluar dari tempat acara. Segera. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Qin, saya tadi tertunda oleh sesuatu untuk menyambut Anda tepat waktu dan tidak bisa turun. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Tempat duduk Anda sudah disiapkan. Mohon ikuti saya. Orang ini mungkin punya latar belakang. Latar belakang macam apa yang mungkin dia miliki? Sampah ini paling jago berbohong dan bertingkah sok tinggi dan perkasa. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah segmen terpenting dari lelang hari ini. Lingsi penambal langit. Harga awal adalah 120 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 5 juta. Saya yakin banyak orang datang ke sini khusus untuk itu. Tanpa basa-basi lagi, penawaran dimulai sekarang.
200 juta. 210 juta. 300 juta. Tuan Wen, meskipun tidak ada batas atas untuk penawaran, bukan begitu cara bermainnya. Kebutuhan penguasa ilahi. Berita tentang Lingxi Penambal Langit telah menyebar ke seluruh Nanjiang. Semua orang diundang untuk berpartisipasi. Tujuan lelang ini jelas bagi semua orang, karena semua orang ingin merebut kesempatan ini. Tidak ada yang boleh mengkritik orang lain. 320 juta. 400 juta. Semuanya. Jujur saja pada kalian semua, dan aku tidak takut ditertawakan. Untuk kesempatan ini, keluarga Wang kami sudah menjual semua aset saham. Jika kalian bersedia menunjukkan rasa hormat, keluarga Wang kami pasti akan menawarkan hadiah yang murah hati. Jika kalian ingin bersaing, aku sama sekali tidak peduli. Namun Lingxi Penambal Langit ini, keluarga Wang kami bertekad untuk mendapatkannya. Terima kasih semuanya. $405 juta. Apakah Anda melawan? Begitu keluarga Wang kami. Karena ini adalah rumah lelang. Apa aku tidak bisa menawar? Dasar orang miskin. Bagaimana mungkin kau punya uang? Di lelang kelas atas, seperti ini. Jika kau menawar dan tidak bisa membayar, aku jamin konsekuensimu akan sangat menyedihkan. Itu bukan urusanmu. Ayah, teruslah menawar. 500 juta. 505 juta. Dasar bajingan. Beraninya kau menawar lebih tinggi dariku hanya dengan kenaikan minimum. Ketua Shang, ini jelas datang untuk membuat masalah. Kenaikan tawaran minimum adalah 5 juta. Tawaran Tuan Kier mematuhi aturan. 800 juta. Nah, kau harus memikirkan ini baik-baik. Ayah, apa kau akan membuat dirimu malu di depan begitu banyak keluarga terkemuka dan konglomerat? Lagi pula, selama kita bisa mendapatkan Lingxi Penambal Langit ini, 800 juta ini bukan apa-apa. Si tidak berguna itu, kita sudah menawar. Silakan dan naikkan tawaranmu lagi. 805 juta. Nah, tunggu. Kita hanya punya 800 juta. Tapi si tidak berguna itu berani memprovokasi keluarga Wang kami. Kita bisa menggunakan rencananya sendiri melawannya. Biarkan dia mengangkat batu untuk menjatuhkan di kakinya sendiri. Baiklah, mari kita lakukan itu. 805 juta satu kali. 805 juta dua kali. 805 juta tiga kali. Saya umumkan, Tuan Qianfeng dengan 805 juta telah memenangkan Lingxi Penambal The Langit. film was Selamat Tuan translated Qianfeng. and narrated by M Media. Selamat Tuan. Mohon konfirmasi dan tanda tangan di sini. Lalu lakukan pembayaran. Dasar anjing kurang ajar. Beraninya kau menawar melawan keluarga Wangku. Mari kita lihat bagaimana kau membayar jumlah ini. Uang bagiku hanyalah angka. 800 juta, tidak banyak. Menghadapi kehancuranmu, dan kau masih berpura-pura. Ayo tanda tangani. Mungkinkah kau takut terbongkar? Lalu dipukuli sampai mati. Gesek saja, tanpa kata sandi. Baik. Mohon tunggu sebentar Tuan. Ayah, kartunya itu sepertinya dari Bank Internasional. Tanpa batas pengeluaran, kartu emas hitam tertinggi. Kudengar hanya ada 5 di dunia. Apa yang Anda bicarakan? Kartu itu pasti palsu. Tepat sekali. Aku tidak menyangka perlengkapan sampah ini cukup lengkap. Mungkinkah dia penipu profesional? Berhenti. Ada apa? Kau tidak tahan lagi. Dasar sampah. Kau tidak mencoba kaburkan. Apa kau pikir aku sampah sepertimu? Bajingan, beraninya kau mengutukku. Sampang. Hari ini aku akan memastikan kau tidak keluar dari pintu ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Ketua Shang, kartu sampah ini. Bukankah sebenarnya tidak ada uang untuk digesek? Ini adalah rumah lelang Fujia. Bukan tempat bagi Anda
untuk bertindak sombong. Aku bertindak sombong. Ketua Shang, aku membantumu. Sampah ini. Hanyalah orang tak berdaya tak punya uang. Bajingan kelas rendah. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia berani membuat masalah di rumah lelangmu. Serahkan dia padaku. Aku jamin. Dia akan berharap mati. Tapi tidak akan bisa mati. Diam. Saya rasa Anda yang membuat masalah. Keamanan. Usir mereka. Keluar untukku. Tuan Qian, Lingxi penambal langit. Apakah Anda ingin membawanya sekarang? Atau meminta seseorang mengantarkannya ke kediaman Anda? Segera kirimkan ke rumah sakit swasta mingguan dan berikan kepada Dr. Ilahi Su. Ya, Lingxi penambal langit. Aku sudah mendapatkannya. Sebelum besok, itu akan diolah menjadi obat penyakit putrimu. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Ningning akhirnya sehat. Ningning sudah baik-baik saja sekarang. Kenapa kau menangis? Ningning terlalu menyedihkan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menderita. Ini semua salahku. Untungnya sekarang, semua ini sudah berlalu. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Aku harus pulang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Aku ingin menjadikanmu keluarga Su, wanita paling memukau. Mengapa kau membawa sampah ini? Pergi. Ganti pakaianmu. Tuan muda Lu akan segera tiba. Untuk apa dia datang? Bagaimana bisa? Sampah ini boleh datang. Tapi Tuan muda Lu tidak boleh. Tuan muda Lu datang khusus ucapkan selamat ulang tahun ke kakak. Apa yang kau lihat? Jika kau bisa mendampingi Tuan muda Lu dengan baik, maka keluarga Sukita akan makmur. Sudah di depan mata. Itu lebih baik daripada kau mengikuti orang tidak berguna ini. Jika kau bisa mendapatkan Tuan Muda Lu, bukan hanya keluarga Sukita, tapi kau juga akan diuntungkan. Aku hanya ingin sekarang bersama Qin Feng. apa yang Anda katakan? Dengan si tidak berguna ini, bersama. Dia bahkan tidak sebanding sepucuk ujung jari kaki milik Tuan Muda keluarga Lu. Tepat sekali. Tuan muda Lu bisa mengatur jamuan ulang tahun kakek di Hotel Singhong. Bisakah orang tidak berguna ini melakukannya? Bukankah hanya sebuah kamar di Hotel Singhong? Aku bisa memesankannya untukmu. Anda bisa memesan Hotel Singhong. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu di mana pintu masuk Hotel Singhong. Bukan. Sungguh konyol. Dasar tidak berguna. Apa kau tidak punya malu? Sungguh bencana. Dutua. Ada apa? Ini adalah porselen. Biru putih ken resmi dinasti Ming yang asli. Apa? Kau bilang benda ini asli? Aku sudah belajar porselen bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah tentang ini. Vas ini bernilai 30 juta. Sutua. Kau gila. Kau benar-benar menghancurkannya. Jika kau tidak menginginkannya, kau bisa menjualnya padaku. Ini. Apel. 30 juta. 30 juta begitu saja. Hancur begitu saja. Mustahil. Qin Feng si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia mampu membeli sesuatu yang begitu mahal? Sialan. Mengapa aku menghancurkannya? Dutua. Kau bilang benda ini, jika direkatkan kembali, apakah masih bisa bernilai 30 juta? Pada dasarnya, ini tidak berharga. Kakek, ayah, aku membawa Qin Feng ke sini hari ini. Ada satu hal lagi yang perlu aku beritahukan padamu. Aku akan menikahi Qin Feng. Jangan berani-berani memperkenalkan orang lain kepadaku. Apel, Tuan Tuasu. Aku datang hari ini dengan tulus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Maksudku, keluarga Sumu seharusnya mengerti. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia sengaja mempermalukanku? Kalian menganggap keluarga Lu kami
Apel. Tuan Muda Lu, mohon jangan marah. Mohon izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Cukup, berhenti bicara. Sudah cukup. Beraninya kau mempermainkan Tuan Muda The ini. film was translated and Keluarga narrated Sumu by Tama. M Media. Aku akan membuat keluarga Sumu. Semuanya lenyap. Tunggu saja dan lihat. Bajingan kau. Kau membuat masalah lagi untuk keluarga Su. Kau benar-benar pantas mati. Qin Feng, kau benar-benar pembawa sial keluarga kita. Kali ini kau telah menyinggung Tuan Muda Lu. Bagaimana keluarga Su kita akan bertahan di masa depan? Wan King, lihat baik-baik. Kamu sudah melihat wajah asli orang-orang ini kan? Ayo pergi. Hentikan. Aku akan membawa wanitaku bersamaku. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Ning Ning sudah tidur. Wan King, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Aku ingin tahu, keluarga Su memperlakukanmu begitu berlebihan. Kenapa kamu terus menoleransi mereka? Aku adalah orang dengan nilai-nilai keluarga yang kuat dan ide-ide yang sangat tradisional. Oleh karena itu, mereka bagaimanapun juga keluargaku. Meskipun mereka memperlakukanku dengan buruk, aku tetap tidak ingin berselisih dengan mereka. Aku bahkan dulu membayangkan adegan di mana kau melamarku dan menerima restu dari mereka. Bukankah itu konyol? Tidak konyol. Kamu pantas mendapatkan semua yang terbaik di dunia ini. Aku akan menikahi Wan King. Di upacara agung penguasa ilahi, aku akan memberinya pernikahan termegah. Dimengerti, bawahan Anda akan segera pergi mencari perencana pernikahan terbaik di dunia. Selain itu, bantu aku menyiapkan hadiah pertunangan dan kirimkan ke keluarga Su. Karena Wan King menghargai hal-hal ini, maka kita akan melamar secara resmi kepada keluarga Su. Ya, Kali ini, kau sudah menyebabkan keluarga Su kita menyinggung keluarga Lu, dan kau masih berani datang ke sini. Aku di sini untuk melamar. Aku secara resmi melamar keluarga Su. Aku berharap untuk menikahi Su Wan King. dia bertingkah seolah itu nyata. Melamar. Kau tidak pantas. Sejujurnya, kami tidak akan pernah setuju. Su Wan King akan menikahimu. Kau pergi sejauh mungkin, menyingkirlah dari pandanganku. Selain aku, Wan King tidak akan menikahi siapapun. Kau si miskin tak berdaya. Tidakkah kau takut terlalu menyombongkan diri dan melukai lidahmu? Jangan-jangan kau datang melamar dengan tangan kosong kan? Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Mereka akan segera tiba. Orang tak berguna sepertimu. Apa yang mungkin bisa kau siapkan? Pergi selagi kau masih bisa. Jangan jadi pengganggu di sini. Sungguh sombong. Apa yang bisa kau berikan kepada kami? Aku khawatir. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000 yuan. Segera menghilang dari pandanganku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak diizinkan bertemu Su Wan King. Hadiah pertunangan telah tiba. Aku secara khusus mengantarkan ini atas perintah. Sebuah villa di jantung Danau Jianghu Selatan. Sekotak ginseng liar berusia 1000 tahun. Sebuah vas berputar berukir porselen. 1. Sebuah gelang giok hijau kekaisaran. Sepasang. Grup Brunsky Holdings. Perjanjian pengalihan 60% saham. Tiangong Real Estate. Perjanjian pengalihan 60% saham. Benarkah? Ini benar-benar nyata. Ya ampun. Ini, berapa nilainya ini? Brunsky Holdings. 60% sahamnya. Ini pasti bernilai puluhan miliar kan? Menantu yang baik. Kau benar-benar terlalu murah hati. Kau dan Wan King saling mencintai. Bagaimana mungkin kakak bisa menghimi barang-barang ini darimu? Menantu, kau, silakan duduklah. Apakah kau haus? Ayah akan menuangkan secangkir teh untukmu. Kakak ipar, baru saja kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku tidak menyangka, kau adalah seorang taipan tersembunyi. Sekarang kamu tidak akan menghentikan Wan King dan aku kan?
Tentu saja, tentu saja. Siapa yang berani menghentikan? Aku akan berurusan dengan siapapun yang melakukannya. Penguasa ilahi secara khusus menganugerahkan hadiah pertunangan ini. Mengapa kalian tidak segera menerimanya? Apa yang sedang kalian lakukan? Penguasa ilahi, apa kau bilang hadiah-hadiah ini dikirim oleh penguasa ilahi? Upacara akbar dalam 3 hari. Penguasa ilahi akan menikahi Nona Su. Hadiah pertunangan ini secara khusus dianugerahkan kepada keluarga Sumu. Cepat dan ucapkan terima kasih. Banui, kau dengar itu? Kau telah dipilih oleh penguasa ilahi. Kau akan menjadi permaisuri penguasa ilahi. Penguasa ilahi ingin menikahiku. Kau pasti Nona Su. Selamat Nona Su. Penguasa ilahi telah memerintahkan bahwa dalam 3 hari di Villa Yunmen, dia akan menikahi Nona Su. Harap persiapkan dirimu. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Utusan, silakan cepat datang dan duduk. Minumlah teh. Tidak perlu teh. Aku masih harus kembali dan melapor. Istri penguasa ilahi, di masa depan aku masih memintamu untuk memberiku lebih banyak bimbingan. Kau terlalu baik. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Tunggu. Apakah kamu yakin hadiah pertunangan ini untuk Su Wengli? Omong kosong. Perintah penguasa ilahi adalah untuk mengantarkan hadiah pertunangan kepada Nona Su dari keluarga Su. Siapa kau? Beraninya kau menanyaiku. Kamu tidak mengenalku. Kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus mengenalmu? Kamu di bawah penguasa ilahi. Bawahan siapa? Kau bajingan. Beraninya kau berbicara kepada utusan penguasa ilahi seperti itu. Kau benar-benar kurang ajar. Cukup. Aku harus kembali dan melapor. Istri penguasa ilahi, bawahanmu pamit. Kau benar-benar makhluk tak tahu malu. Kau bahkan berani menipu kami. Bajingan kurang ajar. Penguasa ilahi, hadiah pertunangan yang dia kirimkan padaku. Kau berani memalsukan. Kau mencari mati. Apakah kamu yakin hadiah pertunangan ini dikirimkan kepadamu oleh penguasa ilahi? Kau pasti takut setengah mati kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku Su Mengli suatu hari nanti bisa menerima kemurahan hati penguasa ilahi. Mulai sekarang, aku akan berada di atas puluhan ribu orang dan menikmati segala penghormatan. Benar. Di masa depan, kita dan penguasa ilahi akan menjadi besan. Apa itu Yunding Mansion? Ratusan juta pesanan. Kita masih belum bisa menandatanganinya kapanpun kita mau. Berhayal. Nona Su di sini. Bukan hanya satu. Kau tidak akan berpikir hadiah pertunangan penguasa ilahi diberikan kepada Su Wanqing. Pelacur itu kan? Jangan konyol. Barang bekas seperti ini, penguasa ilahi tidak mungkin menyukai. Binatang, kami belum mengejarmu atas apa yang baru saja. Kau tipu kami. Sekarang, kau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kakek, dengarkan aku. Dian, Mengli akan menjadi istri penguasa ilahi. Status kita sudah berbeda. Dengan badut sepertimu, mengucapkan satu kata lagi, kita semua merasa malu. Lihat. Sudah kubilang. Mereka tidak pantas. Kamu memperlakukan mereka seperti ini. Meskipun kamu memperlakukannya dengan buruk dalam segala hal, bagaimanapun juga kamu adalah satu-satunya kerabatnya. Demi dia, aku bisa membuat pengecualian dan membiarkanmu hadir. Aku akan meninggalkan undangannya di sini. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Kami akan menikahi penguasa ilahi. Segera. Kami tidak punya waktu untuk peduli dengan kalian berdua makhluk. Penguasa ilahi tidak akan menikahinya. Sebaiknya kamu menyerah pada ide itu. Paul Samba, beraninya kau berbicara begitu sombong. Seseorang, angkat dia dan bawa dia ke penguasa ilahi. Kakek, penguasa ilahi sedang sibuk mempersiapkan pernikahan kita. Jangan biarkan sampah ini merusak suasana hatinya yang baik. Aku ingin melihat di mana kau bisa menemukan tempat untuk mengadakan pernikahan. Tidak mungkin, restoran bobrok kan? Apa? Villa Yunmeng. Bajingan. Mencoba merusak rencanaku lagi. Villa Yunmeng. Apakah itu tempat yang bisa kau datangi? Apa katamu? Sampah ini akan mengadakan pernikahan di Villa Yunmen. Bukankah itu tempat penguasa ilahi mengadakan upacara?
Kau bajingan. Kemanapun penguasa ilahi pergi kau ikut juga. Apa kau mencoba? Sengaja membuat penguasa ilahi marah. Untuk mencelakai keluarga suku. Kau. Biakmu pantas mati. Kau bajingan. Aku mengerti. Kau hanya iri pada Mengli kami. Kau benar-benar pantas mati. Kau terus-menerus memprovokasi penguasa ilahi. Apa kau benar-benar berpikir kau seberuntung itu? Siapa yang memprovokasi penguasa ilahi? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Ayo pergi. Kakek, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Jangan khawatir. Aku akan mengatur cukup banyak orang. Ketika saatnya tiba, dia sama sekali tidak akan diizinkan melangkah setengah langkah pun ke Villa Yunlin. Halo. Tolong tunjukkan undanganmu. Undangan apa? Undangan pernikahan penguasa ilahi. Ini. Ayah, bukankah ini yang dua sampah itu ingin berikan pada kita hari itu? Ayah, apa kau bingung? Aku akan segera menikahi penguasa ilahi. The film was Mengapa aku translated membutuhkan and undangan? narrated by M Nya? Media. Jika kau menyinggung kami, aku akan segera meminta penguasa ilahi memecatmu. Kakek, ayo pergi. Maaf. Tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Dasar bodoh buta. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Atau apa? Kau berani membuat masalah di sini. Kalian semua tidak ingin hidup. Sekarang apa? Apa kau akan memukulku? Silakan coba pukul aku. Cukup. Tenang dulu. Aku akan mencari cara untuk menghubungi penguasa ilahi. Kau lagi. Dua pembawa sial ini. Bagaimana dengan undangan hari itu? Bawa kemari segera. Ayah, kau benar-benar percaya itu? Kedua orang itu punya undangan. Bahkan undangan dari hari itu, semuanya palsu. Kalian orang bodoh yang ceroboh. Melihatmu saja membuatku kesal. Pernikahan penguasa ilahi. Apakah itu tempat yang bahkan boleh kau hadiri? Qin Feng, kita harus segera pergi. Istriku, percayalah padaku. Hari ini, kamu benar-benar satu-satunya protagonis di sini. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa? Barang bekas. Juga ingin menjadi pemeran utama wanita. Apa dia pantas? Kau bodoh yang ceroboh. Sebelum aku mematahkan kakimu, cepat keluar. Mengingat kamu adalah satu-satunya keluarga Wan Qing. Demi dia, aku akan memberimu kesempatan. Minta maaf kepada Wan Qing sekarang, dan aku bisa mengizinkan kamu masuk. Omong kosong. Sungguh sombong. Bahkan tidak melihat tempat macam apa ini. Kau pikir kau bisa masuk begitu saja karena kau mau? Mereka yang tidak tahu, bahkan akan berpikir bahwa barang bekas ini akan menikahi penguasa ilahi. Bodoh. Kalian sendiri bahkan tidak bisa masuk. Namun kalian masih di depan kami. Menyombongkan diri. Mereka yang berbuat jahat tidak akan hidup lama. Istriku, ayo masuk. Kau mudah terbawa suasana. Jika kau punya kemampuan hari ini, tunjukkan padaku kau bisa masuk. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apa kau buta? Mengapa mereka bisa masuk tanpa undangan? Mereka diatur oleh manajer kami. Sebelumnya. Mereka tidak butuh undangan. Bajingan. Mereka persis orang-orang yang keluarga su kami. Usir sebagai sampah. Mereka sama sekali tidak punya hak untuk menghadiri pernikahan penguasa ilahi. Bodoh. Apa kau mungkin sengaja berkolusi dengannya untuk mempersulit kami di sini? Jika kau menunda pernikahan Tuan Penguasa Ilahi, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Sudahlah. Mari kita masuk saja dulu. Aku tidak percaya bahwa seorang penjaga keamanan biasa benar-benar berani memukulku. Berhenti. Kau berani menghalangi istri penguasa ilahi. Kau mencari mati. Tetua Su, selamat untukmu atas aliansi pernikahanmu dengan penguasa ilahi. Mengapa kau belum masuk? Si bodoh ini bersikeras meminta kami untuk undangan. Mengapa meminta undangan? Nona Su di sini akan segera menikah dengan penguasa ilahi. Kita semua keluarga sekarang. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini undangannya. Ambil. Tetua Su, aku akan menemanimu masuk. Baiklah. Silakan masuk. Apa kau salah orang? Aku sungguh tidak datang untuk menghadiri pernikahan. Nona Su mohon kerjasamanya. Kami juga bertindak atas perintah. Makhluk tak tahu malu. Aku bilang mengapa kau di sini? Beraninya kau meniru aku.
Nyah. Ini tempatku. Penguasa ilahi. Aku wanita yang akan dinikahinya. Aku... Aku tahu itu. Kau punya niat buruk. Kau benar-benar mencoba meniru Meng Lei. Dan menikah dengan penguasa ilahi. Ayah, aku tidak. Tutup mulutmu. Buktinya tak terbantahkan, namun kau masih berani membantah. Ini tidak lain adalah ruang ganti pengantin penguasa ilahi. Jika kau tidak mencoba meniru Meng Lei, bagaimana mungkin kau bisa berada di sini? Itu tidak benar. Barang bekas. Dan masih ingin menikahi penguasa ilahi. Itu hanyalah angan-angan belaka. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku akan pergi sekarang. Berhenti. Sekarang kau mau pergi. Berikan gaun pengantin itu padaku. Setelah kau melepasnya. Tetua Su. Keluarga Sumu telah menjalin hubungan dengan penguasa ilahi. Mulai sekarang, kau tidak boleh melupakan. Kami teman-teman lama. Mulai sekarang keluarga Sumu akan menjadi keluarga nomor 1 di Nanjian. Tolong juga bicarakan kami dengan baik di hadapan penguasa ilahi. Mulai sekarang keluarga suku pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Kau lagi ini, bajingan. Beraninya kau, benar-benar berani diam-diam memakai pakaian penguasa ilahi. Benar-benar bodoh. Ini awalnya. The Tempat film was pernikahanku. translated and Bajingan. narrated by M Media. Bencana sudah menimpamu. Namun kau masih berani berbicara begitu liar. Kurasa kau bosan hidup. Bahkan penguasa ilahi, kau berani meniru. Kau masih berani bertindak begitu sombong di sini. Ketika penguasa ilahi tiba nanti, aku akan melihat bagaimana kau mati. Bajingan, sekarang keluar. Pengantin wanita telah tiba. Mereka di sini, mereka di sini. Selamat Tetua Su. Kau tidak berguna. Kau ingin merusak keberuntungan keluarga suku lagi. Keluar segera. Bajingan. Jika kau mengacaukan pernikahanku dengan penguasa ilahi, aku akan menyuruh penguasa ilahi membunuhmu. Istriku, kamu baik-baik saja. Kamu mencari mati. Kecuali sampah. Cepat keluar. Jangan tunda pernikahanku dengan penguasa ilahi di sini. Aku akan memukulmu sampai mati kau bajingan. Aku awalnya berpikir, kamu adalah keluarga Wan King. Demi dia, berulang kali menoleransimu. Tapi, kau mengambil sejengkal dan menuntut sehasta, dan tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, dengan ini aku mengumumkan. Siapapun yang telah menindas Wan King, segera minta maaf kepada istriku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun. Kau berani di depan kami berbicara begitu lancang. Kau hanya mencari mati. Pau sampah. Kau benar-benar punya banyak nyali. Aku memberitahumu. Semua yang hadir berasal dari Nanjian, keluarga terkemuka dan berpengaruh. Apakah kau sendirian? Pikir kau bisa melawan seluruh Nanjian? Kau sampah. Kau untuk menjilat penguasa ilahi. Membuat jalang ini. Memakai gaun pengantin untuk menyamar sebagai aku. Kau bahkan mengutus istrimu sendiri. Kau bisa memberikannya. Dan kau masih di sini mengucapkan kata-kata besar. Aku, penguasa ilahi. Kau sampan. Beraninya kau meniru penguasa ilahi. Hanya karena ini, aku bisa membuatmu membusuk di penjara. Qin Feng, kau mencari kematianmu sendiri. Jangan menyerap keluarga Su kami bersamamu. Kecuali sampah. Pernahkah kau melihat penguasa ilahi? Tahukah kau seperti apa penguasa ilahi? Terlihat. Jika kau adalah penguasa ilahi, aku akan menyempurnakan pernikahan kita sekarang juga. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Penjaga. Cukup. Berapa lama? Kau akan terus bertingkah gila? Apakah yang kau lakukan ini berguna? Aku menunggumu selama 5 tahun. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku tidak peduli. Aku tidak meminta seberapa mulia dirimu. Pun aku tidak mendambakan seberapa kayanya dirimu. Aku hanya berharap kau bisa menghabiskan hidupmu bersamaku. Tapi mengapa kau selalu seperti ini? Istriku. Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup, aku tidak mau mendengarnya. Apakah melakukan ini menyenangkan? Berbohong lagi dan lagi.
Terbongkar lagi dan lagi. Apakah kau bersikeras agar aku mengikutimu dan membuat diriku terlihat bodoh? Bagaimana kau masih bisa berharap aku mempercayaimu? Katakan padaku. Gubernur telah tiba. Gubernur ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati sekarang. Kau tidak tahu tempatmu. Bajingan, sekarang bahkan istrimu tidak percaya padamu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Kau sampah. Apakah kau baru menyadari sekarang bahwa dia sampah? Mungkinkah kau melihat penguasa ilahi untukku mengadakan pernikahan akbar? Dan kau menyesalinya? Apakah kau ingin menceraikan sampah ini? Penguasa ilahi. Gubernur, Bawahanmu gagal untuk menjaga Nona Su dengan baik. Mohon hukum saya. Gubernur, Anda salah orang. Nyonya, bawahanmu lalai dalam tugas. Mohon hukum saya. kembali dan terima hukumanmu. Qin Feng, apakah kau benar-benar penguasa ilahi? Penguasa ilahi. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah keluarga Su saya. Dia benar-benar penguasa ilahi. Mohon penguasa ilahi maafkan saya. Saya tahu saya salah. Keluarga Lu saya menerima hukuman. Tuan penguasa ilahi. Penguasa ilahi. Kau benar-benar penguasa ilahi. Kita tamat, kita tamat. Keluarga Lu kita benar-benar tamat. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Ini tidak mungkin nyata. Yang akan dinikahi penguasa ilahi adalah Mang Liku. Bukan barang bekas ini, menghina istri penguasa ilahi. Apa kau ingin mati? Penguasa ilahi, aku salah. Aku bersedia menikahimu. Aku akan menyempurnakan pernikahan kita denganmu sekarang juga. Dasar bodoh buta. Kau tidak pantas untuk penguasa ilahi. Hanya, Penguasa ilahi, bagaimana bisa kau jatuh cinta pada wanita mati ini? Bagian mana dariku yang lebih rendah darinya? Aku lebih cantik darinya. Aku masih perawan. diam. Seret wanita gila ini. Keluar dari sini. Maafkan aku. 5 tahun terakhir ini, aku telah membuatmu menderita. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Waktu yang baik telah tiba. Biarkan pernikahan dimulai. Tunggu sebentar. Di mana gaun pengantin istriku? Aku tidak peduli. Aku memang peduli. Aku berjanji akan memberimu pernikahan susulan untuk menjadikanmu pengantin tercantik di seluruh dunia. Penjaga, lepaskan gaun pengantin wanita gila itu. Gaun pengantinnya. Mempelai pria, mohon lihat. Wanita di sampingmu. Apakah kau menerimanya sebagai istrimu? Untuk mencintainya. Untuk setia padanya. Baik dalam kemiskinan, sakit atau cacat. Sampai mati. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Mempelai wanita. Apakah kau menerima pria di hadapanmu sebagai suamimu untuk mencintainya, untuk setia padanya? Baik dalam kemiskinan, sakit atau cacat. Sampai mati. Apakah kau bersedia? Aku peduli. Sekarang, mempelai pria dan wanita mohon bertukar tanda cinta. Mempelai pria, kau sekarang boleh mencium mempelai wanitamu. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memintamu membunuh seseorang. Orang macam apa kau ini? Apa kau pantas aku membunuh seseorang untukmu? Orang ini dan aku memiliki kebencian yang tak bisa didamaikan. Jika bosun, bersedia membantuku dengan bantuan ini. Keluarga Wangku bersedia menawarkan semua aset keluarganya. Keluarga Wangmu yang kecil. Berapa banyak uang yang mungkin dimilikinya untuk bisa menggerakkanku? Hanya, bosun. Jika kau terus mengose, hati-hati, atau aku tidak akan bersikap sopan. Qin Feng, oh Qin Feng. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Apel. Siapa yang kau katakan? Aku tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng sebenarnya adalah penguasa ilahi. Kita menyinggungnya sebelumnya. Di masa depan, kita tidak akan memiliki hari-hari baik lagi.
Ini semua salahku karena buta. Kekayaan ini tepat di depan mata kita. Begitu saja hilang. Baiklah. Berhentilah mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Yang paling penting sekarang adalah dengan Suan King berdamai. Membalikkan keadaan. Tapi kami memperlakukannya seperti itu di masa lalu. Apakah dia mempertimbangkan kita? Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tuasu, kau tidak akan secepat itu. Menyerah saja pada sampah Qin Feng itu. Keadaan sudah sampai seperti ini. Apakah masih ada cara untuk menebusnya? Di tanganku, aku masih punya kartu truf. Selama kalian semua melakukan apa yang kukatakan, aku jamin, sampah Qin Feng itu akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengalami begitu banyak hal, kita akhirnya bersama secara sah. Mulai sekarang keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan menjalani hidup yang baik. Ada apa? Sekarang kau adalah penguasa ilahi. Kau bukan lagi orang biasa. Setiap hari ada begitu banyak pasang mata mengawasimu. Aku khawatir tentang keselamatanmu dan keselamatan Ning Ning. Aku mengerti kekhawatiranmu. Demi kamu dan keselamatan Ning Ning, aku telah memutuskan untuk mundur dari balai penguasa ilahi dan menjadi orang biasa mulai sekarang. Bisakah kau benar-benar melepaskannya? Kaulah satu-satunya dalam hidupku yang paling pantas dihargai. Demi kamu, aku bisa melepaskan apapun. Apa? Kakak sakit. Kakakku sakit. Aku harus pulang. Kau masih berurusan dengan mereka. Kenapa? Mereka sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargaku. Mereka bisa tidak berperasaan, tapi aku tidak bisa tidak berbakti. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku lebih baik pergi sendiri. Bagaimanapun juga kau dan mereka. Kau, Suan King, setelah semua liku-liku, kau masih tidak bisa lolos dari genggamanku. apa yang akan kau lakukan? Ikat dia untukku. Qin Feng, Qin Feng. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau melawan aku.